Masih semangat ya hari ini, masih sehat, penuh sukacita. Walaupun kita nggak jadi misa offline, tapi tetap sukacita ya. Percaya Tuhan Yesus ada di hati kita. Demikian pula hari ini kita mau mengikuti Pika pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita begitu kebesaran Tuhan Yesus. Penasaran? Hari ini ceritanya itu tentang bagaimana mukjizat Tuhan Yesus terjadi pada mertua Santo Petrus. Nah, adik-adik penasaran kan? Terus ikuti Pia ya. Semangat, selamat mengikuti, selamat mendengarkan cerita. Sebelum memulai sekolah minggu hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Semangat ya adik-adik mengikuti Pia online setiap hari Minggu di Gereja Kristus Raja Semesta Alam Salatiga. Pada hari ini, Bu Ana akan bercerita tentang Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya, 3 orang murid-muridnya ini adik-adik, ada siapa saja? Ada Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Mereka sedang berada di Kapernaum. Kapernaum itu adalah sebuah kota
yang berada di Galilea. Saat itu mereka sedang berjalan menuju rumah ibadat, karena Yesus akan mengajar dan bercerita kepada banyak orang di situ. Setelah Yesus selesai mengajar dan bercerita, Petrus menghampiri Tuhan Yesus. Ada apa ya adik-adik? Petrus menghampiri Tuhan Yesus. Apa yang dikehendaki oleh Petrus? Petrus menghampiri Tuhan Yesus karena ada sesuatu yang ingin ia katakan kepada Yesus. Apakah itu? Rupanya Petrus ingin mengundang Yesus datang ke rumahnya. Kira-kira untuk apa ya adik-adik mengundang Yesus datang ke rumahnya? Apakah Petrus sedang berulang tahun kemudian mengundang Tuhan Yesus? Atau Petrus ingin menghormati Tuhan Yesus sehingga mengundang datang ke rumahnya? Ternyata Petrus minta kepada Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk apa adik-adik? Untuk menyembuhkan mertuanya yang sedang sakit. Mertuanya ini sudah tua sekali ya. Kita panggil dia nenek ya adik-adik ya. Nah, nenek ini sudah terbaring lama di ranjang karena dia sakit demam. Lalu Yesus menghampiri si nenek itu, kemudian sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan nenek itu. Nenek, bangun, Nek. Kemudian nenek itu bangun dan lenyaplah demamnya. Hanya dengan menjamah dan memegang tangannya, Yesus sudah menyembuhkan nenek yang terbaring karena sakit. Luar biasa sekali ya adik-adik. Hanya dengan menjamah dan memegang tangannya. Nah, nenek itu setelah bangun, dia senang sekali karena sudah sembuh. Kemudian berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Lalu, adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh si nenek yang sudah sembuh ini? Dia segera bangun adik-adik. Dia bangun dari tempat tidurnya, kemudian pergi ke dapur. Si nenek ini membawakan makanan yang enak-enak sebagai tanda terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Makanan ini diberikan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dengan penuh ceria, dengan muka yang sangat senang, si nenek melayani semua orang yang ada di rumah itu. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, terdengarlah suara-suara ribut di luar rumah Petrus. Apa yang terjadi? Rupanya banyak kerumunan orang-orang yang menderita sakit dan kerasukan roh jahat datang menemui Yesus Kristus. Mereka semua minta disembuhkan. Apakah Yesus bersedia menyembuhkan mereka, adik-adik? Tentu Yesus dengan senang hati menyembuhkan mereka satu persatu yang menderita. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala mereka, mereka pun sembuh seketika. Lihat nih si adik kecil ini,
dia juga disembuhkan oleh Yesus. Adik ini senang sekali. Bagaimana dengan teman-temannya? Teman-temannya juga minta disembuhkan oleh Yesus. Tentu saja Yesus mau menyembuhkan mereka, tetapi mereka semua harus menunggu dengan sabar. Kemudian kalau menunggu harus antri ya, supaya Yesus dapat melayani dan menyembuhkan semuanya dengan segera. Nah, semua orang yang berkerumun di depan rumah Petrus, baik yang sakit maupun yang kerasukan roh jahat, semua disembuhkan oleh Yesus. Ketika adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Ingat ya adik-adik bahwa Yesus itu berkuasa sembuhkan. Dengan kuasa yang dimiliki oleh Yesus untuk menyembuhkan kita, tentulah kita diberikan kesehatan dan kesembuhan. Yesus itu luar biasa ya adik-adik. Asalkan saat kita sakit atau demam, kita juga harus apa adik-adik? Ya, harus beristirahat, kemudian minum obat, dan tak lupa juga kita harus berdoa, memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus, karena Yesus berkuasa untuk sembuhkan. Luar biasa ya adik-adik. Nah, demikian cerita Bu Ana tentang Yesus yang berkuasa sembuhkan semua orang sakit dan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Mari kita selalu bersyukur atas kesehatan yang diberikan Yesus kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.
berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara Pia Online ini. Kiranya apa yang kami dengar bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan pertumbuhan iman kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pendamping Pia, juga bagi Romo dan semua orang di sekitar kami agar sehat selalu dan virus corona ini agar cepat berakhir. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, karena kita sudah selesai, sekarang kakak mau mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti Pia dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terus semangat, jaga kesehatan.